bersaksi. Ya, kalau kita bisa menafsirkan kata sangat terharu, ini gambaran bagaimana kalau saudara itu tahu apa yang akan terjadi ya, kepada orang itu. Yesus ini kan Allah yang maha tahu juga. Dia tahu enggak siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu enggak apa yang akan dilakukan Yudas. Dia tahu tidak apa yang akan terjadi kepada Yudas. Tentu tahu. Ketika dia tahu hal yang akan terjadi pada kehidupan Yudas, maka di Matius itu juga mencatat, memang anak manusia akan mati atau akan diserahkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi celakalah orang yang melakukan itu, yang menyerahkannya. Lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan siapa orang. Dan di sini ketika situasi penyalipan itu semakin dekat, ya saatnya dia harus kembali kepada Bapaknya melalui salib itu. Dikatakan di situ, aku berkata kepadamu. Ini perkataan seseorang yang terakhir kali mau pergi. Sesungguhnya seorang di antara kamu yang 12 tadi akan menyerahkan aku. Nah, jadi kita tahu 12 orang ini Yesus yang memilih. Dikatakan di pasal 6 dulu, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70, aku tahu dan 12 orang ini aku yang milih, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Gitu kan, yang dulu pernah kita baca pasal 6 ayat 70. Nah, ini diulang lagi pada waktu dikatakan salah satu di antaramu adalah iblis. Kira-kira 12 orang tadi enggak sikut-sikutan enggak? Sikut-sikutan, jangan-jangan kamu itu. Jangan, bukan aku, kamu. Saling lihat, sama-sama lihat siapa yang dimaksud iblis di situ. Dan kemudian pasalnya terus berjalan sampai pasal 13, Yesus berkata lebih jujur lagi. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Makanya ayat 22, murid-murid itu saling pandang, satu orang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Mungkin saling tunjuk muka kan, jangan-jangan elu. Nah, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Nah, ini Yohanes membahasakan dirinya. Bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya, kepada murid yang dikasihnya itu, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, coba tanya sama guru, siapa yang dimaksudkan? Siapa yang akan menyerahkan guru? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Yesus semakin memperjelas lagi kan, penasaran para murid itu. Yesus jawab, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkan roti perjamuan itu. Nah, sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada siapa? Yudas anak Iskariot. Fix. Murid yang dekat dengan Yesus tadi ya, Yohanes ini, yang penulis surat Yohanes ini. Oh, jangan-jangan ini yang dimaksud Yesus, orangnya. Nah, sesudah Yudas menerima roti itu, apa yang dialami? Dikatakan di situ, ia kerasukan iblis. Ya, bukan berarti seperti kita lihat orang kerasukan setan gitu ya. Jangan dibayangkan begitu ya. Artinya apa? Iblis inilah grand design. Ya, menurut dia, grand design-nya adalah yang menyalibkan Yesus itu siapa? Iblis. Tapi dia memakai instrumen. Salah satunya adalah Yudas. Maka Yesus berkata kepadanya, berkata kepada siapa ini? Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera.
Yesus berkata kepada siapa ini? Ayat 27. Kira-kira menurut saudara berkata kepada siapa? Hambanya Pastor Ya. berkata kepada iblis yang merasuk di Nah, dalam tubuh Yudas. betul. Jadi Yesus berkata kepada iblis, bukan kepada Yudas. Yudas sendiri pada saat itu masih galau kan, masih ya. Jadi Yudas sendiri ini tadi sudah disampaikan, Yudas ini memang dari awal tidak percaya Yesus. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memang pencuri, dari mulanya pencuri. Kenapa Yesus harus pilih dia? Ya untuk menggenapi orang yang menyerahkan dia harus dari dalam. Orang yang mengkhianati Yesus itu harus dari khianat itu dari luar apa dari dalam? Dari dalam pengkhianat itu. Kalau dari luar namanya apa? Pemberontak. Betul ya? Jadi orang dalam ini kan harus dipilih. Betul ya? Dipilih untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan bahwa di Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10 itu bahwa orang yang duduk semeja, sahabatku yang duduk makan semeja dengan aku, dialah yang mengangkat tumitnya kepadaku. Orang itulah yang akan mengkhianati aku. Jadi nubuatan Mazmur pasal 41 ya, 41 ayat yang ke-10 itu ditujukan untuk siapa? Untuk orang yang mengkhianati Yesus. Lalu ya Bun. Jadi untuk mencari pengkhianat ini haruslah orang dalam. Maka orang dalam ini dipilih juga. Jadi pilihan Yesus atas Yudas itu bukan sebagai seorang murid. Karena Yudas tidak pernah belajar kepada Yesus. Buktinya apa? Melihat mujizat, mendengar pengajaran Yesus, tetap dia tidak berubah. Ya, dari mulanya mencuri, mengikut Yesus dia tidak pernah berubah, dia tetap seorang pencuri. Itulah yang dialami Yudas. Makanya Yesus bilang, kasihan orang ini, lebih baik orang ini tidak pernah dilahirkan. Kalau hanya dilahirkan untuk menggenapi nubuatan tentang seorang pengkhianat. Terus ada pertanyaan begini, kalau Yudas misalnya Yudas tidak menyerahkan Yesus, apakah Yesus jadi disalib? Saya katakan pasti disalib. Tapi kalau Yudas ya bukan Yudas yang menyerahkan Yesus, pasti ada orang lain yang menggenapi nubuatan itu. Entah itu namanya Joko, entah itu namanya Samsul. Pasti ada orang yang menggenapi nubuatan itu. Nubuatan itu harus terjadi. Jadi kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, pasti ada orang lain yang mengkhianati. Karena Yesus katakan, anak manusia akan diserahkan seperti yang tertulis di dalam kitab. Nah kalau saudara selidiki kitab itu berbicara apa? Mazmur pasal 41 ayat 10. Jadi kemungkinan itu tidak bisa kita bawa untuk menghancurkan premis bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Karena memang seperti itu. Bahkan untuk menjadi juru selamat yang menghapuskan dosa, yang membayar lunas dosa saudara, menyucikan dengan darahnya, itu Allah lakukan sebelum dosa itu ada, sebelum manusia itu ada. Yesus sudah dipilih untuk menjadi juru selamat. Saudara mau tahu ayatnya? Bisa dibacakan 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. 1 Petrus ayat